Shalom, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Tiba saatnya kita kembali membangun persekutuan di dalam ibadah PA. Meskipun masih di tengah pandemi COVID-19, kita tetap semangat dan sukacita membangun persekutuan dengan Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 4, bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Mari kita satukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Puji syukur terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu pada kami di dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Boleh Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Bapa, kami akan melakukan ibadah keluarga, yaitu ibadah PA di tengah keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Tuhan pimpin kami, sehingga boleh apa yang kami renungkan dapat kami mengerti. Kiranya Tuhan juga membuka pikiran dan hati kami, sehingga boleh kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami renungkan, dan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Tuhan, seru doa kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 138, bait 1 dan 3, Setiamu Tuhan tiada tak betara. Kau
Bacaan ibadah PA saat ini diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang akan saya bacakan. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Renungan saat ini memiliki judul Miliki Pikiran Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ayat nats kita adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Ini adalah kalimat perintah dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kata pikirkanlah diambil dari kata dasar pikir yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti akal budi, ingatan, angan-angan, pendapat, dan pertimbangan. Jadi, kata pikirkanlah ini dapat saya terjemahkan secara bebas sebagai kemampuan mengelola akal budi untuk berbuat baik dan bijaksana bagi diri dan lingkungan. Keadaan atau situasi yang ada di sekitar seringkali membawa dampak yang besar terhadap pola pikir seseorang. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan setiap saat dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita. Pikiran kita dipenuhi oleh perkara-perkara yang ada, misalnya kesulitan, sakit penyakit, pekerjaan, keuangan. Akibatnya, banyak orang-orang yang hidup dalam tekanan, kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan, ketakutan, keputusasaan, kebencian, kekecewaan, dan lain-lain. Selama hidup di dunia ini, kita tidak akan lepas dari berbagai permasalahan. Tetapi kita harus selalu waspada dan bertindak hati-hati. Sebab pikiran kita itu ibarat medan peperangan, baik atau buruk, menguntungkan atau tidak, tindakan yang akan kita lakukan, kita pertimbangkan di dalam pikiran kita. Karena itu jangan lengah dan memberi tempat kepada iblis untuk masuk ke pikiran kita. Kalau kita izinkan iblis menguasai pikiran kita, ia hanya akan menuduh, mendakwah, dan mengintimidasi kita, sehingga kita pun hanya memikirkan hal yang buruk-buruk atau negatif tentang hidup kita. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan untuk meracuni pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Karena itu Alkitab mengingatkan kita supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu surgawi, lebih dari perkara-perkara yang ada di bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, memikirkan perkara yang di atas, yaitu dengan memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara rohani. Inilah yang dimaksud dengan memiliki pikiran Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus tegaskan kepada jemaatnya di Korintus yang demikian, kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Berarti pikiran kita sepenuhnya dipimpin, dituntun, diarahkan, dan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ketika kita memikirkan perkara-perkara rohani atau hal-hal yang positif, berarti kita sedang mengenakan pikiran Kristus. Sebab Kristus selalu berpikir tentang hal-hal yang baik dan positif.
di dalam kehidupan kita. Terlepas dari keadaan kita dan bagaimana adanya kita. Tuhan berfirman, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yeremia 29 ayat 11. Kalau kita berpikir ke arah yang buruk, maka yang buruk terjadi. Sebaliknya, bila kita berpikir yang baik-baik, maka kebaikan akan terjadi di atas hidup kita. Pikiran rohani datangnya dari Tuhan dan membawa kita kepada kemenangan. Jadi, relakanlah firman-Nya membentuk dan mengisi pikiran kita setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan dari renungan saat ini, sudahkah kita memiliki pikiran Kristus? Bagaimanakah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita sambung dengan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru 128, bait 1 dan 4. Ku berserah kepada Allahku. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kembali kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami, puji syukur terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah PA saat ini ya Tuhan. Boleh kami mengerti, boleh kami memahami apa kehendak-Mu di dalam firman yang telah kami renungkan saat ini. Bapa, kami merasakan sukacita karena kami mampu untuk memahami kehendak-Mu, sehingga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk warga Jemaat Mojosari, mulai dari Bapak Pendeta, sekeluarga,
Bapak dan Ibu Penatua Diaken sekeluarga, kiranya Engkau juga memberkatinya ya Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu juga warga jemaat, mulai dari warga di Yuswo, warga dewasa, pemuda, anak-anak, dan balita. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam kehidupan mereka. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat ya Tuhan, yang mungkin masih menempuh pendidikan, baik itu di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kiranya Engkau beri roh kecerdasan dan roh takut akan Tuhan, sehingga boleh mereka menjadi generasi yang baik dan benar di mata-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, kiranya Engkau urapi badannya Tuhan, Engkau hadir dalam hidupnya, baik itu yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, dan boleh mereka sukacita di dalam kehidupannya, karena hadirnya Engkau di dalam keluarganya. Dan bagi warga kami yang mempunyai beban berat di dalam perekonomian maupun ada permasalahan di dalam keluarganya, kiranya Tuhan juga campur tangan, Tuhan ringankan bebannya, sehingga boleh sukacita hadir di dalam kehidupannya dan damai sejahtera boleh masuk di dalam setiap keluarga warga kami ini ya Bapa. Bagi pemuda-pemudi, anak-anak jemaat yang saat ini merindukan jodoh, kiranya Tuhan memberikan jodoh yang sepadan, sehingga boleh mereka mampu muliakan nama-Mu dengan sukacita, karena menemukan jodoh yang hanya daripada-Mu, yang Kau sendiri yang memberikannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Pemerintahan di bawah, pemerintah daerah sampai dengan di bawah jajarannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya keputusan-keputusan mereka ambil adalah keputusan yang didasarkan dalam roh takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan di dalam ibadah saat ini. Kiranya juga Tuhan pakai persembahan yang telah kami kumpulkan hanya untuk kemuliaan Tuhan di dalam jemaat Mojosari ini. Untuk Bapak Ibu yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan juga memberikan roh takut akan Tuhan dan roh kebijaksanaan, sehingga boleh uang yang dikelola dapat dipakai untuk kegiatan-kegiatan gereja yang hanya tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian ya Bapa, seru dan doa kami. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.